Ya, selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Izin Bante, mungkin ini hal-hal yang sering diulang, tapi mohon untuk mengulang kembali Bante. Ini kan kita di sini juga para orang tua ini kan sudah punya putra-putri, ada yang masih SD, ada yang masih SMA, ada yang sudah kuliah, kemudian merantau ke luar negeri, Bante, kerja maupun sekolah di sana. Izin Bante minta untuk disampaikan kembali sekaligus supaya menjadi satu pedoman buat anak-anak bahaya ketika jauh dari orang tua, Bante. Misalnya berteman dengan orang yang kurang sesuai, atau mungkin untuk berhati-hati ke tempat-tempat yang memang kurang sesuai, Bante. Begitu, Bante. Apa bahayanya, Bante? Jin, Bante. Terima kasih, Bante. Salah satu kalimat, potongan kalimat yang Sang Buddha sabdakan. Jika dalam suatu perjalanan atau jika seseorang yang berkeinginan melakukan perjalanan, jika tidak mendapatkan teman yang lebih tinggi nilai-nilai baiknya, atau setidaknya setara dengannya sebagai teman melakukan perjalanan, lebih baik dia berjalan sendirian. Dalam kurung ini kalimat saya penjelasan. Tidak semestinya mengajak mereka yang belia, yaitu mereka yang dungu, sebagai teman perjalanan. Karena nilai-nilai persahabatan tidak ada bagi mereka yang belia, bagi mereka yang dungu. Jadi kalau misalnya ada sekian banyak di sekitar kita, kelihatan banyak begitu, orang-orang banyak, bahkan sebaya, mungkin seprofesi, sepekerjaan, atau mungkin sehobi, atau mungkin sekomunitas, komunitas arisan, komunitas vihara, komunitas apapun. Nah, apakah harus kita itu bergaul? Dalam arti bergaul ini adalah mencontoh, meneladani, mengikuti apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka itu, tanpa mempertimbangkan bahwa kebiasaan mereka itu kebiasaan baik ataukah kebiasaan buruk. Di sini, kalaupun tampak banyak orang-orang gitu ya, jika ternyata mereka itu punya kebiasaan-kebiasaan, baik sisi tindakan, tutur kata, atau termasuk juga tentu pemikirannya kurang sesuai, kurang baik, kurang benar, dan kriteria sesuai baik benar ini bukan kriteria kita pribadi utamanya, melainkan kriteria dari Sang Buddha, apa yang disebut buruk, apa yang disebut baik.
Di mana tahu? Ya itu di Manggala Sutta. Nah, di Karania Metta Sutta atau di Sigalowada Sutta. Nah, teman baik apa, teman buruk apa, itu ada. Baca ya, cari Sigalowada Sutta. Apa teman baik, apa teman buruk. Tidak berteman dengan mereka satupun, tidak punya teman, ya artinya tidak punya teman, itu tidak masalah, tidak apa-apa, tidak masalah dengan tidak punya teman. Jika dengan punya teman, teman itu diketahui atau eh, apa disimpulkan sebagai orang yang lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak patut, bicaranya kasar, bicaranya kotor, bicaranya banyak bohongnya, ah, perilakunya kasar, sering menggerta, menyakiti teman yang lain, orang lain, atau ya memang itu orang yang mencelakai orang lain atau melakukan hal-hal yang curang, tidak jujur. Nah, mereka tahu bahwa kita tahu tentang keburukan mereka atau tidak, terus kemudian kita bergaul dengan mereka, mereka itu bisa mencurangi orang lain, apakah tidak bisa mencurangi kita juga? Dia bisa mencelakai orang lain yang katanya itu adalah teman dia, sahabat dia. Kira-kira kalau kita berteman dengan mereka, bisakah kita lolos? Harus protek diri sendiri dengan baik. Ya, ini tentu tidak berlaku untuk mereka yang masih ya, kanak-kanak, masih remaja, tapi juga untuk urusan bisnis bagi orang dewasa penuh ini. Termasuk bagi mereka yang sudah usia di atas rata-rata. Maaf, usia ujur atau usia memudahnya usia tua itulah. Nah, usia tua 60 ke atas lah kira-kira gitu ya. Oleh karena seseorang yang terutama masih muda, masih remaja, mungkin energinya masih ini ya, masih lebih gitu ya. Rasanya kalau duduk diem di rumah ya bosen, pengennya keluar dan cari teman. Nah, begitu cari teman, tidak pilih-pilih lagi karena apa? Keinginannya untuk berteman bersama. Didorong oleh keinginan berteman, sampai lupa menyelidik teman itu punya kebiasaan, punya tata perilakunya bagaimana. Nasihat Sang Buddha ini nasihat yang sangat penting tentang bergaul. Dalam Manggala Sutta itu ditempatkan di paling pertama, yaitu apa? Ase wana jabalanang, tidak bergaul dengan mereka yang belia. Mereka yang belia, kanak-kanak, bukan berarti usianya. Umur 7 tahun juga bisa menjadi orang dewasa. Orang yang umurnya 40 tahun, 50 tahun juga bisa menjadi kanak-kanak. Nah, mereka yang kanak-kanak inilah yang disebut sebagai orang bodoh, orang dungu. Dan orang dungu, orang bodoh, kanak-kanak, ini bukan berarti orang yang belum atau tidak menempuh pendidikan tingkat tinggi, S3, S2, S1, setidaknya SMA, apalagi hanya SD pun tidak tamat. Nah, bukan berarti begitu. Juga bukan berarti orang yang tingkat IQ, tingkat kecerdasannya itu rendah. Disebut orang bodoh, disebut sebagai yang belia kanak-kanak.
tapi adalah orang berapapun usianya, entah 7 tahun, 12 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan lebih. Nah, yang kalau berpikir, yang dipikirkan itu yang jahat-jahat. Kalau bertutur kata adalah tutur kata yang buruk. Yaitu tutur kata seperti itu tadi, tutur kata bohong, tutur kata menghasut, tutur kata kasar, tutur kata kotor, tutur kata membual. Kalau bersikap, berperilaku, perilakunya yang perilaku tercela. Memalukan diri sendiri, memalukan orang-orang di rumah keluarganya. Ini kriteria yang disebut sebagai orang dungu, orang bodoh, yang dikatakan belia atau kanak-kanak itu. Tidak bergaul dengan mereka. Atau dalam konteks lain, orang dungu, orang bodoh adalah orang yang tidak bisa memilah-milah apa yang patut, apa yang tidak patut, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah. Dan karena tidak bisa memilah-milah apa yang dia tindakan, kemudian yang dia lakukan menjadi ngacak, kabur, kacau, tidak jelas, simpang siur. Dan sebagai orang yang tidak punya kriteria kemudian. Kriterianya hanya satu, dia puas atau tidak, dia senang atau tidak, dia lega atau tidak. Orang demikian ini tidak dapat dipastikan melakukan yang benar, yang baik, yang patut. Dan rentan atau riskan untuk melakukan hal yang tidak patut, yang buruk, yang keliru. Dan kalau sudah begitu, nah, kerugian bagi yang bersangkutan termasuk orang-orang yang terkait, keluarganya atau temannya bahkan, yang tidak ada sangkut paut secara langsung dalam tindakannya itu bisa ya mendapatkan imbasnya. Jadi orang yang dungu gampangnya adalah orang yang menyenangi keburukan. Orang yang menyenangi keburukan itu misalnya apa? Contohnya siapa? Contohnya adalah yaitu tadi orang yang kesana kemari, pekerjaannya menipu, mengelabui, berbohong kesana kemari, membual gini gitu, dan membual untuk apa? Membual untuk berbohong. Pamer ini itu apa namanya, atau membual itu ya, wah apa namanya, aku orangnya ini loh, apa namanya, nggak tegaan loh sama temen. Andai aku ada saja, nah teman-teman nggak akan lah jadi susah. Nah, ya macam bla 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 gini untuk apa? Memberikan apa image yang positif. Termasuk juga nanti, nah berlanjut dengan kebohongan atau apa pekerjaan yang lain atau kegiatan kesenangan yang lain. Misalnya senang dengan pergi mabuk-mabukan, apalagi sampai ke narkoba, senang berjudi, senang keliaran di waktu malam, ke pub, ke diskotik, ke apa namanya, bar, atau apalagi kalau sampai apa tindakan-tindakan kekejaman yang lain, misalnya ya yang senang memeras, yang senang menyiksa, yang senang menyakiti pihak lain, entah secara ekonominya atau secara tubuhnya. Nah, mereka-mereka itu yang dikatakan sebagai contohnya orang yang kanak-kanak atau orang buruk, orang bodoh. Terhadap mereka yang seperti itu, kita hanya berteman saja sudah tercela. Kita hanya berdekatan saja sudah tercela. Apapun alasannya kita bersama dengan mereka,
Orang yang lihat nggak mau tahu. Pokoknya lihat kita berdekatan dengan mereka sudah tercela. Kita akan dicurigai setidaknya. Oh, si Anu itu bergaulnya kok sama si itu ya. Nah, ya sudah dicurigai. Dikira kita ikut bersekongkol dengan orang yang buruk itu. Padahal kita datang ke sana hanya untuk waktu sebentar dan urusan tertentu selesai itu ya kembali. Nggak ada urusan apapun. Itu aja sudah kena imbasnya, kena celanya. Kalau misalnya ternyata seneng dengan bersama mereka, ke sana kemari bersama, dan apa yang mereka lakukan adalah hal yang merugikan pihak lain, meskipun kita tidak ikut melakukan hal-hal yang merugikan itu, kita bisa terkena imbasnya juga. Yaitu sewaktu digerebek begitu, entah itu yang berwajib, pihak yang berwajib yang menggerebek, atau mungkin musuh-musuhnya, orang-orang yang pernah dia sakiti, yang menggerebek. Tentunya kalau orang-orang yang tersakiti yang menggerebek bukan menggerebek biasa. Menggerebeknya pakai apa? Pakai senjata tajam panjang-panjang. Pakai senjata api, pistol dan sebagainya bahkan. Dan mereka yang menggerebek seperti itu melukai orang-orang yang di sana, apakah mereka tanya dulu, kamu ikut bersekongkol dulu waktu dulu enggak? Ditanya satu persatu gitu atau enggak? Langsung. Ya. Nah, padahal enggak ikut-ikutan apa? Termasuk pihak yang berwajib, katakan polisi begitu ya, datang menangkap begitu, enggak nanya dulu, angkut dulu, masuk ke tahanan dulu, baru diinterogasi satu. Dan untuk bisa yakin kita itu bukan bagian dari yang melakukan keburukan, sudah lewat 3 hari, 1 minggu. Bahkan lebih lama dari itu, 1 bulan. Bahkan, polisi tidak percaya kalau kita tidak ikut. Masuk juga. Nah, hati-hati bergaul dengan mereka yang buruk. Apalagi kalau sampai kita bersenang, yaitu ikut melakukan hal yang mereka lakukan yang buruk itu. Awalnya mungkin sedikit-sedikit, kecil-kecil. Tapi lama-kelamaan, kok mudah ya cari uang ya? Mudah ya dapat uang ya? Mudah ya berbahagia ya? Mudah ya bisa happy? Dan kayaknya, sulit deh pihak yang berwajib itu bisa mengetahui, menangkap ini itu dengan membuat pembenaran-pembenaran, membuat alasan-alasan, kilah-kilah, dalih-dalih. Akhirnya ini makin besar skup hal buruk yang dia lakukan. Mencontoh teman yang buruk itu tadi. Teman bodoh. Nah, sampai di situ kita untuk menarik diri dari hal-hal yang buruk sudah semakin sulit dan kita menjadi orang yang dungu mengikuti mereka. Risiko sangat tinggi. Kalaupun secara materi mungkin dapat banyak, tapi itu tidak pasti. Dan kalau dapatnya itu tidak benar, keluarnya juga gampang. Lebih dari itu, hari-hari, kalaupun bergelimangan harta kekayaan, hati nggak pernah nyaman. Hati nggak pernah tentram. Bayang-bayangi oleh rasa takut, khawatir, cemas. Nah, ini adalah kerugian beberapa hal, beberapa sisi dari bergaul dengan mereka yang dungu.
Satu hal lagi adalah orang yang dungu, dikatakan tadi, tidak ada kriterianya. Oleh karena tidak ada prinsip keburukan, kebaikan, tidak ada prinsip hal yang keliru, hal yang benar, tidak ada prinsip tentang hal yang patut, hal yang tidak patut secara jelasnya. Yang ada hanya ya kepuasan hati. Dan ini membuat orang-orang sekitarnya itu tidak ada kepastian dalam bergaul dengan orang dungu itu. Menjadi serba susah. Kita menganggap dia teman, dianya menganggap kita sebagai mangsa. Atau setidaknya adalah orang yang bisa dieksploitasi. Itu pergaulan yang tidak fair. Dan ini ada di mana-mana. Termasuk di dalam rumah juga. Yang satu menganggap sebagai suami, yang suami menganggap yang satunya sebagai pembantu. Yang satu menganggap sebagai istri, tapi yang istrinya menganggap yang satunya sebagai pekerja. Namanya berteman kan harus seimbang, setimbang. Kita menganggap dia sebagai teman, ya, semestinya dia juga menganggap kita sebagai teman juga. Baru namanya fair. Dan kalau sudah menganggap kita sebagai bukan teman begitu, itu bisa kapan saja, tinggal tunggu waktu. Kita akan menjadi korban. Nah, sesungguhnya banyak sisi sih ya yang mesti disampaikan atau yang bisa disampaikan terkait dengan pertemanan ini. Bagaimanapun pergi jauh dari bersama dengan keluarga atau pergi merantau untuk belajar, untuk bekerja. Selain urusan bergaul, juga urusan-urusan yang lain. Satu suta singkat tapi padat. Nah, bawa satu suta itu saja kemana-mana. Manggala suta itu aja. Kalau mau tambah karanya meta suta. Satu persatu katanya itu menjadi objek meditasi sudah. Sudah boleh jadi objek meditasi. Kata apa itu bahasa Indonesianya itu ya. Nah, kalau ngerti bahasa Palinya, hafal dan tahu bahasa Pali itu artinya apa gitu lebih baik. Nah, kata dalam Manggala Sutta itu dibaca, dimengerti artinya, bagaimana dijelaskan oleh diri sendiri, nah, diulas, direnungkan ulang, diulang lagi, proses pengulangan itu sudah disebut dengan bermeditasi. Bahasa Indonesianya, untuk dimengerti, dipahami. Dimasukkan ke dalam hati, supaya bersama dengan hati. Ya. Itu yang namanya hati yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur. Nilai-nilai bajik. Dan hati yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur, nilai-nilai bajik ini adalah hati yang siap untuk melakukan pekerjaan. Atau hati yang bisa membawa ke keberkahan, keberuntungan. Ya, sekali lagi, bergaul dengan orang lain bukan permasalahan mereka yang masih remaja, yang masih muda saja. Tapi untuk setiap jenjang usia, termasuk yang sudah tua sekalipun. Yang sudah tua sekalipun, sudah pensiun, umur 60, 65, 70, ya. Di rumah sendiri, kesepian, anak-anak, jangankan ya anak-anak, cucu pun nggak ada di rumah. Bahkan ya tidak bersama dengan mereka. Kalaupun bersama mereka, mereka lebih banyak itu urusan kerjaan, urusan sekolah, urusan apa. Sudah. Kalaupun bukan urusan kerjaan, urusan sekolah, urusan berteman, milih orang lain untuk pergi bareng, nggak milih orang tuanya. Sadis nggak anaknya? Terus kemudian bagaimana? Kesepian kan? Akhirnya cari teman.
teman yang didapat, ya ada yang ya udah gitu. Teman yang punya ya itu awalnya ngumpul-ngumpul biasa begitu, mereka mana asik. Terus ada sesuatu yang dilakukan, dikerjakan sambil main apa namanya, judi kecil-kecilan. Pak, berapa? 10.000, 20.000, tergantung sih. Atau mungkin awal-awal 100.000, 200.000, lama-lama panas jadi 1 juta. Panas lagi menjadi, ya, karena panas ya. Panas hatinya bukan panas ruangannya. Nanti ya jadi perjudian. Atau kalau bukan perjudian, ataupun mungkin juga menjadi pelengkapnya, ada minum-minuman memabukkan juga. Terus kemudian ada hal-hal yang lain juga, yang lain ini juga, yang lain itu juga, apa. Nah, meskipun sewaktu muda, sewaktu usia dewasa kerja, adalah orang yang selalu tegak dalam hal-hal yang patut, hal-hal yang baik, justru begitu usia tua malah jadi orang rusak. Bukannya tidak ada, banyak dengar orang yang sudah usia sekian itu, aduh kalau dengar judi gitu udah matanya langsung berbinar-binar, dikejar. Ya, senang sekali berteman untuk urusan, ya senang-senang salah satunya dengan ya berjudi, minum-minum. Jadi urusan berteman dengan orang yang dungu itu bukan permasalahan remaja, kanak-kanak, tapi juga orang setiap jenjang usia. Gitulah kurang lebihnya ya. Nah, anumodana. Makasih Bante. Sabitiyo wiwacantu